Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Yusri Sri Mulyani, mengajar di kelas 8 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai teks berita. Namun, terlebih dahulu kalian harus mengetahui kompetensi dasarnya. Untuk kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah ada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Untuk aspek pengetahuan 3.2 itu menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Kemudian untuk aspek keterampilan 4.2 menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan, lafal, intonasi, mimik, gimnastik. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah, yang pertama, kalian harus mampu menulis sebuah teks berita dengan memperhatikan unsur-unsur berita. Yang kedua, kalian harus bisa membacakan teks berita yang ditulis. Untuk materi pertama itu bab 1, informasi yang membanggakan mengenai teks berita. Kalian bisa menemukan definisi, ciri, dan jenis teks berita itu jika kalian membaca buku paket. Ibu hanya menyajikan rangkumannya saja, namun untuk pengembangannya silakan kalian membaca buku paket atau buku pendamping atau modul yang kalian miliki. Atau juga kalian bisa browsing atau searching di internet. Baik definisi, unsur-unsur, cara membuat kesimpulan, struktur kebahasaan, maupun penyusunan teks beritanya. Di sini definisi teks berita juga kalian bisa lihat di buku paket, dibaca lebih rinci, lebih detail. Kemudian ciri-cirinya nanti Ibu hanya akan menggambarkan secara garis besar saja. Demikian pula dengan jenis teks berita. Nah, ini adalah pengertiannya. Berita adalah laporan atau informasi yang di dalamnya memuat kejadian atau peristiwa yang aktual. Aktual itu informasi terkini yang sedang terjadi. Dan juga harus menyajikannya secara faktual. Apa itu faktual? Berdasarkan fakta yang sebenarnya. Jadi, teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian dan peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Informasi yang disampaikan dalam teks berita memiliki tadi dua sifat, yaitu aktual dan faktual. Nah, ini yang tadi Ibu jelaskan, bahwa kalian bisa memperdalamnya lebih lanjut ya. Hanya gambarannya adalah bahwa jenis-jenis teks berita itu ada berita langsung, ada berita mendalam, ada berita penyelidikan, berita interpretasi, dan juga berita opini. Nah, ini yang harus kalian pahami betul, bahwa dalam sebuah teks berita, unsur-unsurnya pasti memuat 5W1H. Apa itu 5W1H? Kalau dalam bahasa Inggris, what, where, when, who, why, dan how. Namun kalau kita bahasa Indonesia kan bisa kita singkat menjadi adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kalian tidak hanya bisa diharapkan tidak hanya bisa membaca sebuah berita saja, tetapi harus mampu membuat kesimpulan dari sebuah berita dengan membuat unsur-unsur berita yang tadi 5W1H. Langkah-langkahnya, bagaimana cara menyimpulkan teks berita? Yang pertama, dengarkan atau bacalah teks berita dengan seksama. Kedua, catatlah unsur 5W1H atau adik simbanya. Dan yang ketiga, baru kalian bisa membuat sebuah simpulan berdasarkan unsur-unsur berita. Kemudian tanggapan isi berita. Kalian tidak hanya bisa
membacanya saja ya, tapi harus bisa menanggapi. Caranya bisa berupa kritikan, bisa berupa saran, sanggahan, dukungan, atau juga komentar. Aspek yang ditanggapi bisa apa? Satu, bisa berdasarkan isinya atau unsur beritanya. Oh, ini isinya bagus, sesuai, faktual, sesuai dengan informasi atau peristiwa yang sebenarnya. Atau ini hanya berita hoax saja, itu juga bisa kalian tanggapi. Kemudian yang kedua, dari segi bahasa atau kalimat atau pilihan katanya. Misalnya ini kalimatnya tidak sesuai, diksinya atau pilihan katanya tidak sesuai, itu juga bisa kalian tanggapi. Kemudian penyampaian isi teks berita, cara penyampaiannya, yang pertama kalian harus memahami unsur-unsur berita yang 5W1H, kemudian yang kedua menceritakan berdasarkan kata-kata hasil kreativitas sendiri, bisa ya, dengan bahasa kalian sendiri. Nah, ini juga harus kalian pahami dengan lebih mendalam, yaitu tentang struktur dan kebahasaan teks berita. Strukturnya diawali dari judul berita, kemudian ada setelah judul lead-nya, teras beritanya, bagian yang paling pentingnya apa, kemudian baru tubuh beritanya, penggambaran dari berita tersebut, dan baru terakhirnya adalah ekor berita. Selanjutnya, kebahasaannya. Ada yang digunakan adalah verba transitif dan pewarta, kemudian verba itu kata kerja ya, kemudian bahasa yang bersifat standar, harus baku. Kalimatnya biasanya ada kalimat langsung, namun tidak menutup kemungkinan ada juga kalimat tidak langsung. Kemudian ada juga konjungsi atau kata penghubung. Untuk penyusunan teks berita, pertama kalian harus tahu langkah-langkah penyusunannya. Setelah dibuat teks beritanya, baru kalian bisa nanti menyuntingnya, memperbaikinya, sehingga menjadi teks berita yang benar. Nah, ini langkah penyusunan teks berita. Yang pertama, kalian harus memilih peristiwa atau kejadian terbaru atau terkini. Nah, Ibu nanti akan memilihkan tema tentang COVID-19 yang masih melanda dunia ya. Kita PJJ juga lantaran salah satunya adalah COVID ini belum tuntas. Oleh sebab itu silakan kalian cari informasi tentang COVID-19. Kemudian kumpulkan informasi yang mendukung berita tersebut. Yang ketiga, kalian susun menjadi sebuah berita. Nah, nanti baru terakhirnya kalian bisa menentukan judul berita tersebut apa. Setelah kalian jadi membuat teks beritanya, yang berikutnya kalian lakukan adalah menyunting teks berita tersebut. Aspek apa yang harus diperhatikan? Satu, kebenaran isi berita yang didukung oleh keakuratan fakta berita. Beritanya harus benar-benar faktual sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, kelengkapan isi berita ditandai dengan kelengkapan unsur 5W1H. Jadi unsur adik simba itu benar-benar ada di dalam teks berita tersebut. Yang ketiga, struktur penyusunan berita dimulai dari bagian penting ke bagian kurang penting. Tadi ada mulai judul, lead, tubuh, sampai dengan ekor. Itu dari mulai susunan yang paling penting sampai yang kurang penting. Dan yang terakhir adalah penggunaan kalimat efektif, kata baku, dan ketepatan ejaan, serta tanda baca. Nah, itu rangkuman dari materi tentang teks berita. Tugasnya adalah, satu, buatlah teks berita secara tertulis tentang COVID-19 dengan memperhatikan struktur teks. Ada judul, ada kepala berita atau lead-nya, ada tubuhnya, isinya, kemudian ada ekor berita bagian akhirnya. Nah, ciri kebahasaannya juga harus diperhatikan yang sudah tadi dijelaskan oleh Ibu sebelumnya. Setelah dibuat teks berita, kemudian tugas kalian berikutnya adalah membacakan teks berita yang sudah ditulis tersebut ke dalam bentuk rekaman video. Dan harus memperhatikan lafal, intonasi, mimik, dan kinetik. Lafalnya harus jelas, intonasinya harus jelas, mimik kalian, wajahnya seperti apa ya, kinetik juga berhubungan dengan gestur tubuh kalian. Nah, itu
materi yang Ibu sampaikan pada materi teks berita. Ibu tunggu nanti hasil dari pekerjaan kalian, tugasnya Ibu tunggu minggu ini. Itu saja yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat mengerjakan tugas tersebut sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.